Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai dampak masif korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk suatu keuntungan pribadi, semua dalam bentuk pemerintah, rentan terhadap korupsi dan praktiknya. Adapun korupsi dapat berdampak pada berbagai sektor. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Korupsi sudah mulai merajalela dan berikut dampak ekonomi yang akan terjadi. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Yang kedua, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Yang ketiga, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak berfungsi sebagai stabilitas serta sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan. Yang keempat, menurunnya produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Yang selanjutnya, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang terakhir, meningkatnya angka kriminalitas. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Korupsi bukan satu bentuk tindakan pidana biasanya karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi, dan yang paradoksalnya adalah siapapun yang meneriakan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat, penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Secara umum, peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur suatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Yang kedua, menguatkan plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandra pemerintah pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi. Dampak korupsi terhadap penegak hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hukum yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, begitu juga dengan perwakilan rakyat, yang tergambar dengan hubungan partai politik yang menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Berikut lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global pada tahun 2009. Yang pertama, legislatif, yang kedua, partai politik, yang ketiga, kepolisian, dan yang keempat, lembaga peradilan.
Yang selanjutnya, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km dan luas lautan 3, juta km. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini, tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan sumber daya manusia yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan, dan sebagainya. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi yang dimana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Selanjutnya, menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global.